Ya sebenarnya itu untuk ya nostalgia mau lihat bola-bola dulu, mau lihat stadion bagaimana, mau ketemu semua balapan, itu ya tujuan. Ada perubahan tidak Om dari sepak bola Lampung ketika Om menjabat di Lampung saat ini? Nah, saya lihat sekarang sebenarnya dalam keadaan sekarang saya lihat ada kemajuan. Ada kemajuan gitu ya? Saya lihat ada kemajuan, apalagi Lampung FC kelihatan lagi naik daun. Saya lihat ada kemungkinan besar bisa mereka naik ke Liga Super tahun depan. Saya lihat ada kemajuan besar. Ya, tapi kalau balapan sendiri ini semakin banyak? Ya semakin banyak, semakin bagus sekali. Ini sudah ya tidak jauh dari supporter Norwich City. Kalau warnanya, kalau semangatnya sama dengan klub-klub besar ini, itu saya lihat semangatnya sangat tinggi sekali. Jadi saya sudah lihat beberapa kali, bukan secara langsung ya, tapi ya lewat video dan lain-lain. Saya lihat supporter di stadion sekarang itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Ada kemajuan besar sekali. Dan selain berjumpa dengan fans yang ada di Lampung, ini apa saja agenda-agenda selanjutnya akan dilakukan apa? Ya paling hanya 3 hari di sini karena saya harus pulang ke Malang. Tapi ya mau lihat bagaimana tempat dulu, saya sampai tinggal, terus ketemu teman-teman lama, teman-teman bola yang dulu dan lain-lain. Saya sudah ketemu sudah berapa, masih ada yang belum, tapi ya itu saya sangat gembira ya kalau bisa. Ya. Karena terus terang kalau tinggal di Jawa Timur di lereng gunung itu ya masih jauh dari Lampung, tapi Lampung tidak terlalu jauh dari hati saya, selalu ada di hati saya. Opa tapi lancar sekali berbahasa Indonesia ya, tapi memang di Indonesia sejak tahun berapa sebenarnya? Ya mulai dari tahun 80. Tahun 80 ya, dan kabarnya pandai juga berbahasa Lampung ya? Sorry? Pandai juga berbahasa Lampung? Ya saya minta maaf ya kalau sebenarnya harus, tapi ya kecuali angsa dulu saya kasih namanya Tikop. Ya dari itu mungkin tidak terlalu, tapi ya bukan saya malah sih, karena memang ya dari dulu memang orang biasa pakai bahasa Inggris kepada saya. Kalau dari dulu orang selalu pakai bahasa Lampung kepada saya mungkin. Oke, sudah ada penelpon apa? Halo? Iya, silakan dengan Bapak siapa Pak? Oke, silakan Pak. Iya, selamat sore Bung Paul. Sore. Saya mengenal Anda semenjak Anda ada di Indonesia Muda waktu itu tinggal di daerah Jakarta Timur ya, tepatnya di daerah mana? Tunggu Anda waktu Indonesia Muda terus pindah ke Manokwari ya. Iya. Sayang setelah Anda pindah dari Lampung ini, sepak bola di Lampung sepertinya tidur, nggak bangun-bangun. Baru sekarang ini ada Lampung FC yang agak meningkat. Jadi saya berharap Anda mau lagi tinggal di Lampung untuk memimpin sepak bola Lampung. Terima kasih Pak Jino di UIN. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi, apa? Ya untuk kembali ke Lampung. Oke. Iya memang saya sebenarnya saya bilang selalu ada di hati saya. Kalau terus terang ya saya tidak bohong. Kalau di Malang, kalau saya lihat mobil BE yang lewat, itu seperti saya lihat, wah itu saudara saya. Ya. Karena lihat BE selalu ada di hati saya. Jadi kalau kembali ke Lampung saya pasti ya gembira karena saya sangat rindu sama Lampung. Oke, selama di Jawa Timur apakah juga melatih sepak bola di sana? Iya, saya melatih klub-klub lain di sini, ada dari Papua dan lain-lain. Jadi ya, tapi sampai 2 tahun yang lalu ya saya sudah mulai istirahat dari tahun 2011 Agustus saya sudah mulai istirahat. Jadi sudah 2 tahun di situ hidup ya agak lain ya, tetap ada ikatan dengan bola, tapi itu hanya lewat Winning Eleven di PlayStation ya, karena saya suka PlayStation di situ. Jadi itu ikatan dengan bola sekarang hanya saya buka PlayStation kalau masih kecil di Jawa Timur di lereng Sendiri. Tapi ya aktif di bola sebenarnya agak lama, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Tapi sebenarnya ada rencana tidak sih akan kembali ke Lampung ini untuk melatih kembali sepak bola di Lampung?
ya kalau melatih kembali ya boleh, tapi ya saya harus tentang kesehatan saya tidak seperti dulu. Jadi mungkin untuk turun langsung di lapangan seperti dulu mungkin kekuatan sudah ini. Apalagi saya di sana kena spondylosis, itu ada penyakit di leher. Jadi leher saya gampang patah kalau jatuh. Jadi diberi tangkal harus diperiksa pada dokter. Itu kalau kembali lagi di bola, tapi ya sebagai penasehat nanti boleh ya. Tapi kalau di lapangan itu risiko, kalau jatuh di lapangan mungkin dia bilang mungkin tidak bisa berdiri lagi, jadi saya harus agak hati-hati. Saya ke Badal bisa diceritakan maksud dan tujuannya mendatangkan legenda sepak bola Lampung. Jadi Balaven sejak dulu sebetulnya tidak pernah putus kontak dengan Coach Paul. Kami masih dari berbagai saluran, dari Twitter, ya SMS, ngobrol dengan Coach Paul. Dan jadi kemudian yang agak menghebohkan adalah ketika beberapa waktu yang lalu sahabat dari Detik Sport, Bang Andi, menulis sebuah feature soal Coach Paul di lereng Semeru, yang tentu saja sangat kelihatannya kok sangat miris untuk seorang legenda kehidupannya sekarang seperti ini. Dan kami makin intens berkomunikasi dengan Coach Paul, dan ada satu yang sangat membuat kemudian Balaven jadi merasa sangat terdorong adalah ketika Coach Paul itu divonis menderita kanker kulit di beberapa titik, dan dokter menyatakan harus dioperasi. Ketika kami berkomunikasi dengan beliau bilang, saya nggak mau dioperasi sebelum nonton Liverpool dan datang ke Lampung, pengen lihat Lampung lagi. Dan itu betul-betul apa, kita tahu cerita yang diceritakan oleh sahabat Detikom itu sebuah kisah nyata bahwa Coach Paul pernah mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan di Lampung, tetapi respon Coach Paul, atau seperti itu dengar sendiri ketika beliau bicara soal Lampung, kecintaan yang tidak putus. Apa kalau misalnya di Balaven suka ada istilah loyalitas tanpa batas. Beliau pernah kena 7 orang gitu loh, dirampok rumahnya, motornya diambil, ditipu berkali-kali. Sebelum melatih kembali di Papua terakhir dari Bandar Lampung tahun 2003 atau 2004, 6 bulan gajinya nggak dibayar. Dengan kondisi, fakta ini menyatakan bahwa hampir seluruh perlengkapan pemain tahun itu yang beli Coach Paul, bukan manajemen. Kita memang selalu punya cerita soal manajemen yang bermasalah dan segala cerita minor soal sepak bola. Tapi untuk Coach Paul, Paul Kaming adalah orang yang dibawa oleh Gubernur Pujono Pranyoto saat itu, membawa PSBL dari divisi 2 sampai ke divisi utama, divisi tertinggi Liga Indonesia kita, dan jadi bukan sekedar tim pupuk bawang, kita tim yang sangat disegani. Ketika tanding di Pahoman yang kita kalahkan itu macam Persebaya, Persija, PSMS Medan, yang Persib Bandung, itu semua pernah kita kalahkan di Pahoman di era Coach Paul. Bahkan sempat bercandaan juga, 4 besar terakhir tahun 98, Persebaya itu sebetulnya sangat takut dengan PSBL. Jadi memang waktu itu kondisi kita, bukan dalam arti juga kondisinya berlebih. Seperti cerita tadi, memang selalu ada kisah soal manajemen yang bermasalah. Itulah Coach Paul, seseorang yang menurut kami, menurut Balaven sangat legendaris. Tapi kalau kita orang Lampung udah pernah dituja orang juga biasanya juga ngamuk. Tapi Coach Paul dengan di tweet yang kemudian di retweet ribuan orang, dia bilang 98% orang Indonesia itu orang baik. 98% kan? Bukan, 99,9. 99,9% orang Indonesia itu orang baik. Jadi yang maling motornya, yang itu jadi di Pasar Teluk, yang ngambil 12 buah kapal dia di Ringgung, itu yang 0,01%. Dan beliau adalah warga negara Indonesia. Beliau diperoleh di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sebuah cerita menarik juga ketika hari keluar kewarganegaraannya, Pengadilan Tanjung Karang itu tutup karena untuk merayakan syukuran di rumah Coach Paul, yang bukan Coach Paul yang ini, tapi bareng-bareng, ayo
Kalau kami sana warga Indonesia. Jadi kisah-kisah kayak gitu yang di satu sisi Lampung punya legenda seperti beliau. Yang kedua, kita yang kadang-kadang asli bapak orang Indonesia, ibu orang Indonesia, makan dari Indonesia, mungkin mati juga di Indonesia, kok kayaknya keindonesiaannya kalah jauh dengan seorang Coach Paul Kaming. Mungkin dia seperti itu, Mbak Lena. Iya, selama di sini udah dibawa kemana aja? Tadi malam kami datang jam 10 malam kami langsung ke Stadion Pahoman karena salah satu memorable place buat beliau tentu saja Stadion Pahoman. Dan tadi malam tidur di salah satu cottage di Sukadenahang, difasilitasi oleh Pak Rahmat Abdullah. Tadi pagi juga beliau bertemu dengan salah seorang pengurus PSBL zaman dulu yang suka istilahnya ngurusin PSBL dengan beliau, yaitu Pak Abdurrahman Sarbini, Pak Mance. Nah, ini aku perlu sampaikan ulang bahwa Pak Abdurrahman Sarbini itu pengurus PSBL jauh sebelum beliau jadi bupati. Jadi ketika dengan Coach Paul itu mengurusi dalam artian yang mengurusi sepatu pemain, mengurusi keberangkatan ke Aceh, sebagai yang mengurusi, bukan sebagai bupati, beliau jauh sebelum jadi bupati. Jadi ketika pertama kali kami komunikasi, siapa coach yang pengen temui? Oh, saya punya saudara namanya Abdurrahman Sarbini. Mungkin jujur aja langsung tentang bupati nih gitu kan ya. Tapi ternyata tidak. Ketika hasil keterangan beliau dan ketika kami ketemu dengan Pak Abdurrahman Sarbini, memang Abdurrahman Sarbini mengurusi PSBL dari zaman beliau, kalau kami tidak salah tangkap dari keterangannya waktu itu masih PNS muda di Spenda provinsi waktu itu Pak ya, dengan Pak Effendi Ruskin ya. Iya. Jadi waktu itu beliau masih PNS, disuruh ngurusin PSBL. Itu tadi pagi. Kemudian tadi siang beliau bertemu dengan Pak Gubernur dan Sekdaprov di Balai Keratun, dan sebuah nostalgia juga karena kita tahu Pak Gubernur adalah mantan pemain Persil, sempat berdiskusi soal sepak bola lama. Kalau Pak Berliantiang kita tahu salah seorang pengurus Persilu ketika beliau masih di Lampung Utara, dan sebuah perbincangan yang kalau Bala fans membahasakannya, Bala fans pengen bawa Coach Paul ke sini, antar ke tempat-tempat yang dia ingat, dia senang, antar ke saudara-saudara yang dia ingat, dia senang, bisa tertawa, bisa bahagia karena Coach Paul sekarang 66 tahun ya. 66 tahun. Semoga di usia yang lumayan senior nih, kalau tua juga belum. Tapi ini bukan sebuah harapan. Tapi semua yang ketemu pasti bertanya. Kapan Coach Paul tinggal di Lampung lagi? Di Lampung. Oke, Bang, nanti kita akan lanjutkan kita akan berdiskusikan, dan pemirsa kami terus mengundang Anda untuk berpartisipasi bergabung bersama kami di 0721785666 atau di 0721799960. Acara ini juga live streaming di www.radarlampung.co.id. Sesaat lagi kami segera kembali untuk Anda.